Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Asbahna ala fitratil Islam ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim hanifan muslima. Adik-adik sekalian, di pagi hari yang berbahagia ini saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan ilmu filologi. Kali ini kita akan membahas tentang bahasa dan aksara yang berkembang di Nusantara. Namun sebelum itu, saya ingin mengatakan bahwa ada pengaruh dari negara luar terhadap perkembangan aksara di Indonesia. Ada aksara Pallava, ada aksara Sidamatraki yang keduanya dari India, yang kemudian mempengaruhi beberapa aksara di Indonesia atau di Nusantara ketika itu, dan ada juga aksara Arab yang kemudian melahirkan aksara Arab Melayu di Indonesia seiring dengan masuknya Islam ke Nusantara ketika itu. Adik-adik sekalian, saya mulai dari aksara Hanacaraka. Aksara Hanacaraka ini adalah aksara Jawa, yakni aksara yang banyak digunakan di daerah Jawa. Kerajaan-kerajaan ketika itu menulis hal yang bersifat administrasi menggunakan aksara ini. Demikian juga dengan sastra, sejarawan juga menulis sejarah kerajaan mereka dengan menggunakan aksara tersebut. Ya, aksara ini berbunyi Hanacaraka, Data Sawala, pada jayanya Magabatanga. Saya ulangi, Hana Caraka, Data Sawala, pada jayanya Magabatanga. Ya, aksara ini nasibnya seperti apa? Saat ini aksara ini hampir punah. Dalam artian banyak orang berdarah Jawa, suku Jawa asli, tapi tidak mengenal aksara ini. Ada yang betul-betul tidak mengenal, tidak pernah mendengarnya. Ada juga yang pernah mendengarnya tapi tidak bisa menulisnya, tidak bisa membacanya. Sebagian kecil para ilmuwan yang berkutak di filologi, mereka mungkin mengenal ini, tapi berapa persen dari keseluruhan orang-orang yang memiliki darah Jawa itu sangat sedikit. Maka aksara ini kalau tidak dijaga oleh para penerusnya, mungkin nasibnya nanti akan sama dengan aksara-aksara yang pernah ada, berjaya dan kemudian punah. Selanjutnya, adik-adik sekalian, ada aksara lontara. Aksara lontara ini digunakan oleh sebagian besar orang-orang yang berada di Sulawesi ketika itu, ya, di masa dulu ya. Seperti tadi, kerajaan-kerajaan, sastrawan, budayawan, kemudian ilmuwan menulis ide, gagasan yang mereka miliki dituangkan dengan menggunakan aksara lontara ini. Penggunaannya sekitar abad ke-20-an. Ya, kalau Hanacaraka tadi sekitar abad 17 sudah dipakai. Namun aksara ini sesungguhnya mengalami perubahan berkali-kali. Jadi ada model aksara klasik, lontara klasik yang lebih klasik, maksudnya lebih tua, yang disebut dengan aksara atau lontara manuk-manuk. Hurufnya menyerupai bentuk burung, ya, maka disebut manuk-manuk. Manuk itu dalam bahasa Bugis artinya ayam. Kalau terjadi pengulangan jadi manuk-manuk artinya burung. Maka aksara ini disebut demikian karena menyerupai burung, ya. Huruf-hurufnya adalah kagangangka, pabamampa, tadanandra, cajanyanca, yaralawa, saaha. Saya ulangi. Kagangangka,
pabamampa, tadanandra, cajanyanca, yaralawa, saaha. Nah, inilah huruf-huruf yang ada dalam aksara lontara. Ada satu tokoh bernama Daeng Pamate. Beliau disebut oleh para sejarawan adalah orang yang punya andil besar di dalam perumusan aksara ini, terutama aksara lontar yang modern ini, yang sudah berkembang dan difahami oleh sebagian orang Bugis saat ini. Bagaimana nasibnya? Aksara lontara ini pun nasibnya mirip-mirip dengan aksara Hanacaraka. Ya. Tidak banyak orang Bugis yang mengetahui aksara ini. Ada yang tahu aksaranya tapi tidak tahu cara membacanya. Aksara ini tidak punya huruf mati. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pembacanya. Jadi tidak serta-merta ketika adik-adik hafal dengan aksara tersebut, yakni kagangangka, pabamampa, tadanandra, cajanyanca, yaralawa, saaha, dapat membunyikan tulisan itu sesuai dengan keinginan penulisnya. Kenapa? Karena sambil membaca, seorang pembaca harus berpikir kira-kira kalimat yang tepat untuk membunyikan huruf itu seperti apa. Karena dia tidak punya huruf mati. Itu sebabnya mungkin adik-adik pernah dengar orang Bugis menyebut nama Nabi Muhammad. Muhammad itu tertulis dalam bahasa aslinya mim, ha, mim, dal. Ya. Muhammad ya. Muhammadun, atau kalau dimatikan menjadi Muhammad. Nah, kalimat terakhir atau kata terakhir mad itu kan mati dalnya dalam pembunyian. Di dalam aksara lontara dia tidak bisa seperti itu. Maka pilihannya adalah memberikan baris pada Muhammad atau menghilangkan huruf dalnya. Apa tadi? Huruf dah ya. Kalau dalam aksara lontar Muhammad. Jadi pilihannya adalah membuang huruf dal. Maka yang tinggal adalah Muhammad. Ya, Muhammad. Itu sebabnya orang Bugis banyak menyebut nama Rasulullah itu dengan Muhammad. Ya, Muhammad. Biasanya kalau menyebutkan nama beliau itu ditambahi dengan huruf E sebagai bentuk kekaguman atau bentuk terkejut ya. Seperti Muhammad . Jadi orang Bugis itu unik. Kalau dia terkejut, kalau dia kagum, kalau dia pokoknya hal-hal yang tidak biasa, maka yang disebut adalah Muhammad. Itu pengaruh dari kecintaan yang begitu besar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dia terjatuh, yang disebut bukan istighfar, astagfirullahaladzim, enggak, tapi biasanya mereka Muhammad gitu kan. Kalau kakinya kotor, Muhammad nah, itu sebuah bentuk salutation orang Bugis terhadap agamanya, karena orang Bugis ini terkenal juga salah satu di antara etnik yang begitu mereka memeluk Islam secara formal ya, secara formal artinya menjadi agama resmi kerajaan-kerajaan Bugis, maka mereka menerima Islam itu secara ketat, menjalankannya secara taat ya. Kemudian melebur di dalam tradisi dan kehidupan mereka. Jadi budaya Bugis itu lentur bisa menerima Islam, dan Islam pun lentur bisa beradaptasi dan mengakomodir sebagian ajaran Bugis ya. Itu tentunya tidak bisa kita lupakan jasa para pembawa Islam yang begitu bijaksana di dalam menyampaikan ajaran Islam ketika itu. Jadi itu adik-adik sekalian, aksara Bugis atau disebut dengan aksara lontar. Kemudian ada aksara Melayu.
Kalau aksara Melayu ini kira-kira abad 13 seiring dengan masuknya Islam ke Indonesia atau ke Nusantara namanya ketika itu, mulai digunakan. Apa bedanya dengan aksara Melayu? Maksud saya Arab Melayu. Apa bedanya dengan aksara Melayu? Apa bedanya dengan aksara Arab ya? Aksara Arab yang kita kenal adalah alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, rin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, dan ya. Sementara ada huruf-huruf ya yang biasa dibunyikan di Nusantara seperti C ya, seperti C. Nah, C ini tidak ada di Arab. Maka sebagian orang Melayu menuliskannya dengan huruf jim dengan memberinya titik 3. Kalau titik 1 jim, kalau titik 3 jadi ca. Begitu juga dengan hurufnya ya. Dan itu banyak berbeda-beda ya. Ada yang versi Sunda, ada versi betul-betul versi Melayu ya. Itu macam-macam tandanya bisa beda-beda ya. Tidak terlalu tidak sama maksud saya. Tidak konsisten ketika menulis Arab Melayu semua etnik di Indonesia ini sama ya, beda-beda dia. Ada yang bilang itu untuk mengelabui para penjajah ya sehingga tidak bisa dipelajari secara konsisten. Wallahu alam itu butuh penelitian lebih dalam lagi, tapi seperti itu yang sekilas gambaran tentang aksara yang berkembang di Nusantara ini. Aksara ini digunakan untuk menulis ajaran agama, sejarah, filsafat sebuah negara ya, sebuah kerajaan dan lain-lainnya. Bahkan dipakai juga oleh orang-orang biasa yang mampu menulis dengan aksara-aksara tersebut. Sayang sekali kalau dunia mengakui aksara Lontara dan aksara Hanacaraka sebagai sebuah peradaban yang tinggi, tetapi kita sebagai anak bangsa melepaskan begitu saja. Kita lebih menerima tulisan Greek, tulisan Latin, dan mendarah daging dalam diri kita, tetapi kita melupakan warisan dan budaya serta peradaban yang begitu besar yang telah ditorehkan oleh para pendahulu kita. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan di pagi hari yang berbahagia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.